Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 3F Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singapura Bangsa Kerawang, dengan anggota saya Syifa Kamila Nurfatihah, lalu ada Muhammad Arif, Sifa Eldasasi, Alija Mustafa, dan Almira Trizalzabila. Pada video kali ini, kami akan melakukan analisis regresi linear dengan menggunakan bantuan software SPSS. Langsung saja kita mulai. Pertama, di sini kita punya data-data yang terdiri dari variabel bebas atau X, yaitu ada kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan. Dan ada variabel responnya di sini yaitu berupa keputusan untuk memasang telepon. Untuk melakukan uji analisis regresinya, langsung saja kita buka software SPSS. Lalu di sini kita ke bagian variabel view. Di sini kita masukkan nama-nama variabelnya. Tadi kita punya 4 variabel bebas, kita tulis X1, X2, X3, dan X4. Terus tadi ada satu variabel respon yaitu Y. Nah, di sini di bagian label kita tulis nama-namanya. Tadi kita punya variabel kualitas layanan, terus ada tarif, diskon, dan iklan. Tarif, diskon, iklan, dan variabel responnya itu keputusan memasang telepon. Isi desimalnya kita ganti jadi 0 aja. Lalu untuk melakukan uji analisis regresinya, yang kita lakukan itu pertama kita ke data view dulu, lalu kita copy semua data yang kita punya. Di copy lalu di input ke SPSS-nya di data view. Nah, setelah dari sini kita ke bagian analyze, lalu ke regression dan linear. Di sini kita masukkan variabel Y ke bagian dependent, lalu variabel X-nya ini semuanya kita masukkan ke independent. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut, yang dimana hasil interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil output dari tabel variabel enter atau remove dan juga tabel model summary. Untuk tabel variabel enter atau remove, output ini menginformasikan metode regresi linear yang dipilih yaitu dengan metode enter. Dari output ini dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel iklan, diskon, tarif, dan kualitas layanan. Untuk variabel dependennya adalah variabel keputusan memasang telepon, dan tidak ada variabel yang dikeluarkan. Lalu, untuk tabel yang kedua, yaitu ada tabel model summary. Output tabel ini menampilkan nilai R yang merupakan korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, maka hubungan pengaruhnya semakin kuat, dan sebaliknya. Semakin mendekati 0, hubungan pengaruhnya akan semakin lemah. Bisa dilihat, nilai R yang diperoleh di tabel sebesar 0,485, yang artinya korelasi antara variabel iklan, diskon, tarif, dan kualitas layanan terhadap variabel keputusan memasang telepon sebesar 0,485 atau pengaruhnya masih kurang kuat dan cenderung lemah. Lalu bisa dilihat pula pada tabel nilai R-square atau koefisien determinasinya sebesar 0,235, yang artinya besar pengaruh variabel iklan, diskon, tarif, dan kualitas layanan terhadap variabel keputusan telepon sebesar 23,5%, sedangkan sisanya yaitu 76,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Sasi.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ANOVA. Jadi ANOVA merupakan analisis varian yang menguji koefisien regresi secara bersama-sama untuk mempengaruhi signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap pengaruh dependen. Dengan tarif signifikansi 5% atau 0,05, kita dapat mengambil keputusan dengan pedoman apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka gagal tolak H0, dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka tolak H0. Bisa dilihat dalam tabel ANOVA, nilai signifikansinya sebesar 0,042, yang dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 maka keputusannya H0 ditolak, dan keputusan ada di H1, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel iklan, diskon, tarif, dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh terhadap variabel keputusan memasang telepon. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel koefisien. Output yang ada di dalam tabel koefisien adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara partial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dengan asumsi jika nilai signifikan kurang dari taraf nyata 5% atau 0,05, maka artinya tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka artinya gagal tolak H0 yang berarti tidak adanya pengaruh secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependennya. Dapat dilihat dalam tabel pada X1 yaitu kualitas, nilai signifikannya sebesar 0,181, yang dimana nilai dari taraf nyata yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga gagal tolak H0 yang artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel kualitas layanan terhadap variabel keputusan terhadap memasang telepon. Kemudian ada X2 yaitu taraf, nilai signifikannya sebesar 0,257, yang dimana nilai ini dari taraf nyata yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga gagal tolak H0 yang artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel tarif, sehingga variabel keputusan memasang telepon tidak berpengaruh. Kemudian ada X3 yaitu diskon, nilai signifikannya sebesar 0,785, yang dimana nilai dari taraf nyatanya lebih besar dari 0,05, di mana gagal tolak H0 yang artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel diskon terhadap variabel keputusan memasang telepon. Terakhir yaitu X4, nilai signifikannya sebesar 0,728, yang dimana nilai dari taraf nyata lebih besar dari 0,05 sehingga gagal tolak H0, yang artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel iklan terhadap variabel keputusan memasang telepon. Sekian penjelasan saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi model regresinya. Untuk tahap ini ada beberapa hal yang harus diujikan. Yang pertama, kita akan menguji normalitas residualnya. Bagaimana sih caranya? Pertama, kita harus buat variabel baru yang namanya res. Caranya itu kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu ke klik linear, dan di sini kita klik save. Terus di bagian residual ini kita centang di unstandardize. Di situ kita klik continue dan oke. Kita abaikan dulu hasil outputnya. Di sini akan muncul variabel baru res1. Nah, setelah kita punya variabel ini, untuk menguji normalitas residualnya, caranya itu kita ke analyze lagi. Kita ke non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, terus klik di one sample KS. Nah, di sini kita input variabel tadi yang res1 atau unstandardized residual. Itu di tes distribusinya ini pastikan udah dicentang normal, lalu klik OK. Maka akan menampilkan hasil output table one sample Kolmogorov-Smirnov test.
Untuk hasil interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu uji normalitas residual. Uji normalitas pada model regresi ini digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal atau tidak, dengan asumsi jika nilai asymptotal lebih dari 0,05 maka tolak H0 atau nilai residual data berdistribusi secara normal, dan jika nilai asymptotal kurang dari 0,05 maka gagal tolak H0 atau residual data distribusi tidak normal. Bisa dilihat dalam tabel nilai asymptotal pada model ini sebesar 0,000 yang dimana nilai ini kurang dari 0,05 maka keputusannya gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan nilai residual data pada model ini berdistribusi tidak normal. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan moderator. Oke, untuk uji yang selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Caranya bagaimana sih? Sama caranya itu kita ke menu Analyze, lalu kita ke Regression, dan klik Linear. Kemudian kita klik Statistik, dan centang di bagian Collinearity Diagnostic. Lalu Continue dan klik OK. Maka di sini akan menampilkan hasil output yang kita lihat itu untuk uji kolinearitas di bagian koefisien. Nah, untuk hasil interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji model, asumsi model. Di sini terdapat uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah antar variabel independen yang terlibat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi multikolinearitas. Ada dua cara untuk mengambil keputusan dalam uji multikolinearitas. Bisa dengan melihat nilai toleransinya. Jika lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas, dan jika kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan terjadi multikolinearitas. Lalu bisa juga dengan melihat nilai PIV-nya. Jika nilainya kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilainya lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Bisa dilihat dalam tabel untuk semua variabel independen dalam model regresi ini. Untuk nilai toleransinya sudah lebih besar dari 0,10, dan nilai PIV-nya juga untuk semua variabel independen kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan variabel independen dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Untuk uji yang terakhir, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Untuk uji ini kita perlu menambahkan variabel lagi yang bernama absolute res. Caranya itu kita ke menu transform, lalu compute variable. Nah, di sini target variabel kita tulis ABS res. Lalu di numeric expression kita tulis ABS, buka kurung, lalu kita masukkan residual 1, lalu tutup kurung. Lalu klik OK. Kita abaikan dulu nilainya. Lalu kita lihat lagi. Di sini sudah muncul nilai ABS res. Nah, setelah nilai ABS res ini sudah ada, untuk menguji heteroskedastisitasnya, kita ke menu Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear, dan variabel Y-nya ini di bagian dependen kita keluarkan. Kita ganti dengan ABS res. Lalu klik OK, maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Untuk menguji heteroskedastisitasnya, kita lihat di bagian koefisien. Untuk hasil interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Baik, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan asumsi hipotesis, jika nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Bisa dilihat di tabel untuk nilai signifikansi dari label kualitas layanan sebesar 0,047, yang dimana nilai ini kurang dari 0,05, yang artinya untuk variabel kualitas layanan terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu untuk nilai signifikansi variabel tarif sebesar 0,286, kemudian variabel diskon 0,710, dan variabel iklan 0,994. Nilainya ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan untuk variabel tarif, diskon, dan iklan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan untuk keseluruhan model regresi ini masih dikatakan belum cukup fit atau belum sempurna. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin demikian hasil analisis regresi linear dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan penjelasan karena kita semua di sini masih belajar. Demikian pula akhir dari video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.